Hai, aku Shalana Beatrice, fashion designer and also owner dari White Petals Atelier. Sebenarnya mulai mau jadi fashion designer itu udah dari waktu SD, kelas 6 SD. Pertamanya ngelihat seorang fashion designer namanya Tex Saverio, keren banget. Aku juga nonton Hunger Games, terus ngeliat karya dia bener-bener dipakai. Aku sampai shock banget karena kan pertama kali ngeliat karya orang Indonesia dipakai di film sebesar Hunger Games pada saat itu ya. Terus dari situ akhirnya emang udah suka gambar. Terus akhirnya belajar jahit di kelas SMP kayaknya. Dari situ ya dilanjutin terus sih sampai akhirnya ambil kuliah fashion design juga. So the name actually reflects a balance. I've always been drawn to between softness and strength, tradition and individuality. White petals felt like the perfect metaphor. There is something delicate about a falling petal, but also something powerful in its quiet simplicity. I've always wanted to believe that minimalism can be just as bold as extravagance. I wanted the name to carry that tension. So one of my proudest moment itu ngegabungin antara personal color dengan couture wedding industries, collab dengan personal color consultant, yang akhirnya help me a lot buat bikin wedding gown impian dari tiap klien-klien aku. Juga bisa truly reflect the bride's personality and tones. Seeing how satisfied and confident each of my brides itu bikin aku jadi lebih merasa berguna sih di industri ini. So as a fashion designer, I see making wedding gowns as a collaboration with the bride. I really take time to get to know her, what she loves, what's important to her, and what makes her feel like herself. That helps me create a dress that fits her personality and story rather than just her style. I focus on details that make the gown unique to her, whether it is a special fabric, shape, or small touches that hold meaning. My goal is for the dress to feel personal and authentic, something she feels confident and comfortable wearing on her big day. Challenge terbesar di bisnis bridal itu adalah karena wedding itu cuman sekali seumur hidup untuk setiap orang. Jadi of course kita tuh gak ada kesempatan kedua untuk setiap dari klien kita. Jadi emang challenge terbesarnya adalah benar-benar ya make sure that our one time chance itu benar-benar work and successful in one go. When it comes to balancing bridal trends and timeless design, I believe in integrating current elements subtly by staying true to classic elegance. For instance, satin is a trending fabric in 2025 and I especially excited about it because I've always loved working with satin. It offers endless possibilities in structure, movement, texture, making it perfect for creating both modern and timeless gowns. Sekarang kita ke atas untuk lihat production White Petals. Di area yang pertama ada daerah untuk payet. Di sini ada staff-staff aku akan membuat payet-payet untuk setiap collection aku. Yang sekarang lagi dibuat itu adalah payetan untuk cheongsam yang akan dipakai saat IFW nanti. Untuk yang ini adalah collection untuk Indonesian Fashion Week nanti yang akan dipakai untuk season autumn. Season autumn ini biasanya untuk yang lebih ke nude dan broken white gitu. Yang di sini ada juga dress untuk Indonesian Fashion Week juga yang untuk season bright winter, dimana dia emang lebih main dengan plain satin gitu dan ada sedikit-sedikit bunga payet-payet. Yang di sini adalah area menjahit. Ada beberapa yang baru dimulai untuk menjahit yang akan dipakai IFW juga. Lalu ada juga area sebelah sini yang untuk bagian westin. Setrikanya ini berbeda dari setrika biasa karena dia emang perlu panas yang lebih tinggi daripada setrika yang biasa kita pakai di rumah.
Lalu terakhir ada area kerja aku. Di sini tempat aku bikin pola dan biasanya juga ngedesain di sini. Kenapa tidak ada kursinya? Karena kalau aku bikin pola dengan kursi, sambil duduk itu biasa jadi lebih lama. Jadi emang lebih cepat sambil berdiri. Project paling berkesan itu waktu pertama kali mau bikin collection full dari 12 personal color. Itu lumayan challenging karena emang benar-benar harus nunjukin shades putih dari yang paling warm sampai ke yang paling cool. Dan juga ternyata tidak hanya itu, kalau itu kan plain aja. Ternyata dari antara itu juga ada yang harus pakai blingnya yang dari paling warm dan paling cool. Ada juga yang blingnya tuh setiap personal color ada juga yang cocoknya sama yang structural untuk pattern dari beadingsnya atau yang disperse gitu. Atau cocoknya juga dengan yang tidak berpayet tapi berglitter. Jadi emang dari situ paling challenging. Tapi so far itu malah jadi salah satu yang paling fun sih buat aku. Karena aku jadinya bisa masukin banyak texture, masukin beadings yang beda-beda, beda-beda warna kain juga, dari warna skin tone yang paling nude sampai yang paling agak kebiruan sedikit. Dan juga bisa bikin banyak 3D flowers, dari yang 3D flowers kecil-kecil sampai yang gede banget. Untuk kedepannya, kebetulan yang paling dekat itu ada Indonesian Fashion Week 2025. Di situ kita bakal showcase wedding gown collection baru, ada 12 sesuai dengan 12 personal color. Dan juga ada satu yang di terakhir, baju ke-13 itu adalah Cheongsam untuk Sangjit. Dari inspirasi juga dari personal color gitu. Persiapannya kebetulan sudah dari tahun lalu, emang join karena emang ada join di sebuah asosiasi desainer gitu dari Abineri Ang. Dari situ bersama teman-teman kita join di satu slot untuk showcase koleksi-koleksi kami. Untuk persiapan Indonesian Fashion Week ini kebetulan banyak dibantu oleh Polintan, color consultant yang kebetulan jadi partner aku di White Petals Atelier. Di situ kita banyak fabric shopping berdua bersama juga dengan Ru. Ru itu adalah sebuah sustainable jewelry blend yang bisa bikin jewelry dari botol-botol plastik yang di recycle gitu. Nah di situ kita bertiga banyak bertukar pikiran dalam hal jewelry sampai ke dressnya juga. Di situ kita banyak curate juga, banyak material-material yang emang sesuai dengan setiap personal color seasons gitu. Kebetulan sempat diajakin sama asosiasi desainer dan kepikiran juga, oh iya ya selama di Indonesia ini aku belum pernah join fashion show gitu. Terakhir kali join fashion show juga di luar negeri. Jadi kayaknya wah waktu yang tepat nih buat join Indonesian Fashion Week karena juga pengen bikin collection baru kan. So far selalu bikin buat klien-klien kayaknya jenuh juga ya, udah waktunya bikin creativity lagi. Akhirnya tahun lalu waktu diajak, oh ya udah deh aku join aja Indonesian Fashion Week gitu. Oke, jadi sebelum terjun ke dunia bridal sebenarnya Shalena Beatrice ini adalah seorang desainer yang lebih ke style yang edgy, mungkin untuk pemilihan warna juga yang lebih dark, dari banyak textile manipulation yang diambil dari textile waste juga gitu, lebih ke sustainable textile fashion designer probably. And ya sebenarnya sebelum masuk ke bridal industry lebih condong ke sana, sempat juga ada collaboration dengan performing artist gitu di sana di Singapura. Namun setelah kembali ke Indonesia, ngelihat market Indonesia yang lebih condong ke bridal industry sepertinya, jadi dari situ mulai jatuh cinta juga ke dunia bridal. Untuk kacamata yang lagi aku pakai itu Fillmore TI warna black dari Saturdays. Menurut aku kesehatan mata itu penting banget karena kerjaan aku juga banyak ya beda-beda, ada yang hands on bikin pola yaitu di depan mata langsung, ada juga yang harus ngeliat dari kejauhan, photoshoot juga dari jarak jauh, fashion show juga harus mentingin kalau bride itu dari jauh atau dari dekat terlihat lebih cakep atau enggak gitu. Jadi emang karena banyak ngeliat detail-detail itu sih menurut aku kesehatan mata itu bakal penting banget. Kebetulan dari aku sendiri juga
ada minus dan juga silinder di mata aku, jadi emang perlu banget kacamata. Dan so far pakai kacamata yang dari Saturdays ini emang paling nyaman sih untuk kerja. Karena dia juga dari Japanese titanium, jadi emang udah ringan dan gak bikin pusing pas pakai. My biggest advice is to stay true to your vision but remain open to growth. So the bridal world is full of tradition, but there's so much room for fresh perspectives. So don't be afraid to bring your unique voice to the table. Untuk studio White Petals Atelier sendiri bisa dicari di Google Map atau bisa juga cari dari Instagram @whitepetals_atelier.